apa informasinya, kemudian prosesnya, fungsinya itu semua bisa mengakibatkan keterkaitan dengan behavioral. Dan itu membuka peluang untuk dilakukan riset. Ya. Nah, tapi kita ketahui bahwa memang tidak mudah melakukan riset-riset di bidang akuntansi keperilakuan. Karena kalau kita melakukan survei, ya, kita ngisi kuesioner, itu bisa aja kita ngisi yang baik-baik aja. Ya, sehingga kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang lagi dirasakan oleh apa individu gitu ya. Nah, jadi satu-satunya cara sebenarnya eh, apa metode risetnya adalah menggunakan eksperimen supaya bisa merefleksikan ya apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh para individu atau perilaku individu. Ya. Nah, ini juga isu untuk auditor banyak nih ya. Menurut buku ini banyak yang di apa namanya sampaikan begitu ya. Seperti misalnya karakteristik auditor yang baik itu seperti apa sih, ini menjadi sebuah black box gitu ya. Karena ternyata ya kita ketahui yang sekarang sedang trending topik juga masalah apa BPK ya. Di BPK pun yang kita pikir adalah auditor orang-orang terbaik ya yang bisa di sana gitu. Auditor yang integritasnya sudah tidak diragukan karena proses perekrutannya juga luar biasa sulit, ternyata masih apa, memberikan masalah ya terkait dengan suap beberapa oknum ya, oknum BPK yang saat ini sedang diproses. Jadi artinya penelitian mengenai karakteristik auditor yang baik pun ini masih terbuka lebar. Ini perilakuan ya. Kemudian apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi judgment auditor ini juga masih menjadi sebuah peluang riset yang besar. Nah, jadi nanti kalau saudara mau melakukan apa, membuat proposal skripsi, wah ini mulai banyak ya kelihatan peluang-peluangnya. Jadi jangan sampai susah. Aduh, saya topiknya apa ya Bu gitu ya. Kok ini kayaknya udah jenuh, yang ini sudah banyak ya, yang ini sudah konklusif misalnya gitu ya, sehingga nggak perlu diteliti lagi. Nah, dengan mengetahui bab ini, saudara mungkin mulai berpikir bahwa banyak sekali sebenarnya yang bisa digali ya, bisa diteliti lebih lanjut dalam bentuk proposal skripsi. Ya, tentunya harapan saya dan juga dosen-dosen lain di jurusan akuntansi, saudara bisa apa istilahnya eh, bisa early start, start early dibandingkan yang lain gitu ya, karena sudah MBKM, sudah banyak yang ikut riset MBKM ya, dan juga sudah memahami fenomena di lapangan pada saat magang dan sebagainya. Mungkin ditambah lagi dengan chapter ini, saudara sudah mulai merumuskan ya, membuat sebuah proposal skripsi ya. Oh, saya tentang ini tertarik, saya mau meneliti tentang ini, sehingga mulai saat ini saudara sudah bisa mengamati, membaca-baca apa segala sesuatu yang terkait dengan topik itu. Ya, mungkin chapter ini cukup menurut saya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin Ibu lanjut dengan sedikit lagi ya, mungkin emerging issue aja ya. Emerging issue, kelihatan nggak? Belum, Ibu. Oh, belum ya? Ya, ini sudah kelihatan? Udah, Ibu. Baik. Ya, ya ini chapter akhir ya dari buku Godfrey, dan mudah-mudahan nggak lama lah ya ini
apa eh, untuk membangkitkan ini aja apa namanya wawasan kita terkait bahwa ada isu-isu yang uh, mulai muncul ya di bidang akuntansi dan auditing saat ini berkembang begitu. Yang di Indonesia ini kan kebetulan Amerika ya, tapi di Indonesia ini juga sudah masuk begitu, sudah terjadi dan mungkin bisa diteliti ya. Yang pertama terkait dengan SBRL. Ada yang tahu XBRL ini apa? Ya, belum ada yang tahu. Baik. Risetnya sudah banyak yang menguji mengenai XBRL. Nggak banyak sih, ada lah ya. Ada beberapa dan sudah publish di jurnal internasional bereputasi ya Q1, Q2 ini sudah ada yang meneliti tentang XBRL ya. Nah, XBRL ini sebenarnya adalah format ya, format informasi akuntansi bahasa lah ya, bahasa bahasa pelaporan yang eh, lebih fleksibel kalau menurut Ibu ya. Bahasa bahasanya itu lebih lebih bisa diolah begitu sesuai dengan kebutuhan user. XBRL singkatan dari Extensible Business Reporting Language. Artinya adalah bahasa pelaporan bisnis yang dapat diperluas gitu ya. Dapat diperluas extensible. Maksudnya diperluas ini bagaimana? Ya. Kalau kita lihat laporan-laporan yang ada ini kan ya biasanya dalam bentuk PDF gitu ya, dalam bentuk Excel begitu ya. Dalam bentuk apa lagi? HTML mungkin ya. Nah, sekarang bentuknya beda, yaitu XBRL. Ini mulai di luar negeri sih tahun 2008 udah mulai apa populer, namun di Indonesia ini sekitar tahun 2014 ya. Dimulai dengan apa Bank Indonesia ya, Bank Indonesia yang masuk ke dalam komite atau International eh, Business Reporting Language ini. Nah, intinya XBRL ini apa menyajikan informasi keuangan ya dalam bentuk interaktif. Jadi individual apa namanya si pengguna ini bisa mengekstrak mengekstrak data itu ya dengan menggunakan software dan memproduksi laporan yang di custom yang dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Hebat nggak? Misalnya ya kita kita lihat data apa namanya laporan keuangan terus kita minta ada prosentase aja di pusing saya kalau lihat dari neraca-neraca di apa dijembrengin di 5 tahun terakhir gitu ya. Nah buat grafiknya aja pertumbuhan labanya gimana gitu ya. Prosentase kenaikan ininya asetnya gimana gitu ya. Nah itu bisa dia minta mengekstrak dari laporan keuangan yang disajikan dengan XBRL. Jadi lebih lebih fleksibel, kalau menurut saya lebih lebih efektif ya, efisien dan efektif. Nah, oleh sebab itu, jadinya dengan bentuk SBRL ini sebenarnya para manajer ini lebih bisa mengontrol apa kondisi keuangan perusahaan ya dan mengambil keputusan tentunya kemudian mengawasi ya dengan lebih baik, dengan lebih intens ya, sehingga performance-nya bisa meningkat gitu ya. Karena kan datanya kemudian eh, bisa cepat ya. Yang kita khawatirkan ini kan datanya nggak real time ya. Kalau dengan bentuk XBRL ini datanya menjadi kapanpun dia minta langsung bisa diolah gitu. Ya, nah itu pertama. Ya tentang XBRL ya itu isu-isu pertama emerging issues-nya. Nah yang kedua terkait dengan Sarbanes-Oxley sudah banyak yang dengar, ada yang tahu? Harusnya udah ada ya.
Ada ada yang dengar ya? Kalau tadi XBRL mungkin baru hari ini dengar, mungkin yang sekarang SOX. Kasusnya corporate collapse dan Sarbanes-Oxley. Ada yang sudah dengar? Masa belum? Ya, oke. Kalau gitu, ya nanti tolong dibaca ya setelah ini ya di kalian cari di dunia maya. Ini kasusnya kayak apa sih Sarbanes-Oxley ini ya tahun 2002. Nah intinya pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ya itu dimanipulasi dan kemudian ya tentunya manipulasi itu untuk kepentingan manajemen dong ya. Dan kemudian auditornya itu ber apa kong kali kong ya, sehingga ada permasalahan auditor juga di sini ya, sehingga yang mengakibatkan eh, bangkrutnya perusahaan itu. Yang menjadi pertanyaan adalah si auditor ini kemudian independensinya ya menjadi apa dipertanyakan ya, habis-habisan dikritisi. Dan yang kedua adalah masalah corporate governance-nya. Tata kelola perusahaan terus gimana gitu ya, karena apa kok bisa terjadi gitu ya. Kita tahu bahwa di corporate governance itu ada komite audit ya internal, berarti kan dia harusnya punya pertahanan nih, itu juga lewat gitu ya. Jadi maka permasalahan ini menjadi menjadi apa isu ya, isu yang eh, isu yang mencuat ya di dunia akuntansi. Ya, terus masalah ketiga terkait dengan fair value. Di chapter sebelumnya kita banyak membahas mengenai nilai wajar, aset dan sebagainya ya, fair value, bagaimana kemudian para praktisi, para para pengambil keputusan itu eh, mempertanyakan gitu ya nilai yang disajikan oleh akuntan berdasarkan historical cost sehingga harus berubah menjadi fair value. Sebenarnya nilai perusahaan itu saat ini berapa? Ya, kemudian akhirnya berubahlah standar berubah mengikuti IFRS ya, International Financial Reporting Standard yang mengacu kepada fair value. Ya, standar-standar kita pun akhirnya di PSAK semua mulai beralih ke fair value. Ya, walaupun ada beberapa yang masih menggunakan historical cost. Ya, ya. Nah, ini kemudian standar setter merespon, bereaksi terhadap kasus-kasus itu dan mengakibatkan apa namanya para penyusun standar merubah standarnya, termasuk auditor ya, standar auditor. Misalnya ya, sekarang auditor nggak boleh itu 3 tahun berturut-turut mengaudit satu klien ya, ya karena dikhawatirkan nanti ada terjadi apa namanya permasalahan ke apa ya, ini ya, keindependensiannya terganggu gitu ya. Ya, mungkin demikian. Ini juga konvergensi IFRS dan JEP di Indonesia juga sudah mulai apa namanya dilakukan ya, sudah diadopsi internasional auditing standar juga sudah. Tapi untuk apa? Untuk sustainability accounting seperti adanya masalah green accounting, water accounting ya ini masih menjadi isu yang apa sampai saat ini mungkin masih oke lah untuk ya. Ya ini terakhir ya isu di green accounting, water accounting ini ya ada apa bagian dari CSR ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan.
Hari ini sudah berpartisipasi Piara, Siska, Weni, ada Almira ya. Kalau yang lain mau partisipasi silakan. Ya baik, kalau tidak ada mungkin Ibu close aja ya. Mungkin juga apa namanya eh materinya bisa dibaca lagi di buku Godfrey. Namun Ibu mencoba untuk meringkasnya ya, meringkasnya menjadi sebuah apa namanya bahasa yang lebih sederhana mungkin begitu. Ya mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Tapi untuk detailnya dan misalnya masih ada yang penasaran gitu, silahkan dibaca di apa chapter 13 dan 14 ya. Piara ingin bertanya, tapi di luar materi. Gimana? Eh, I- Ibu kan, jadi kita di akhir ini eh, disuruh buat buku kan, Bu. Nah, itu berarti pas UASnya itu kita hanya mengumpulkan draft yang soft file-nya aja ya, Bu? Menurut Ibu begitu. Profilnya yang penting ya, karena kemudian itu akan diedit ya, diedit dan apa namanya eh, kita akan terbitkan ya, dengan mencantumkan semua nama mahasiswa yang telah berkontribusi begitu beserta dosen pengampu ya tentunya Bu Reni dan Ibu dan kita akan terbitkan. Jadi kalau dalam bentuk hardnya nanti kan Ibu akan kesulitan ya, kesulitan menggabungkan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk soft mungkin lebih lebih paperless dan itu lebih apa efisien menurutku begitu. Ya, nanti Eh, tetap piara yang ini ya, yang apa menyiapkan Google Drive-nya. Ya. Ibu, untuk ke pihak penerbitnya itu kan ada biayanya, Ibu. Itu langsung diserahkan, uangnya itu langsung diserahkan sama penerbitnya atau gimana ya, Bu? Ya sebentar. Itu Bu Bu Reni sampaikan seperti apa ya? Ibu lupa ini masalah biaya. Eh, Biayanya jadi ya, sekitar berapa? biayanya itu untuk satu orang itu 50.000, Ibu. Nah, untuk jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini itu ada 38, Ibu. Oke, ya baik. Heeh. Terus kata Bu Reni itu langsung diserahin sama penerbit, tapi belum Piara konfirmasi ulang ke Bu Reni itu bagaimana, Ibu? Oh, ya. Nanti mungkin kita finalisasi dulu setelah setelah semuanya apa tersusun rapi, baru kita ke penerbit ya. Nanti eh, tetap kita berkomunikasi karena apa namanya bisa masih sampai tanggal 20 kan ya, 21 ya. 21 terakhir kan. Ya, tapi Ibu nanti akan bicarakan dulu ya. Ini penerbitnya juga udah ditentukan belum sama Bu Reni? Kalau untuk penerbitnya, Piara belum tahu, Ibu. Belum ya? Ya. Iya. Apakah pakai Aura misalnya di depan Unila atau penerbit lain? Ya, itu kan perlu kita apa eh, putuskan ya. Ya, ya nanti mungkin itu bicara di apa ingetin Ibu ya untuk di follow up ke Bu Reni dulu. Sama Ada ini, Bu. Piara boleh minta PPT untuk chapter ini nggak, Bu, sama chapter yang sebelumnya? Oh, boleh. Ya, nanti Ibu share untuk Ibu kirim ke Piara tuh nanti bisa teman-teman yang lain ya. Iya, Ibu. Dikasih ke yang lain. Ibu, jadi pengumpulan yang soft file-nya itu pas tanggal UAS atau tanggal berapa ya, Bu? Profile. Heeh, soft Hmm. file PBL-nya itu. Hmm, Emangnya kalian udah siap kalau tanggal UAS? Maksud Ibu itu udah final gitu? Belum sih, Bu. Masih ada Heeh. revisi-revisian lain, Oke, Bu. ya. Mungkin mundur seminggu nggak apa-apa ya. Maksud Ibu Oke, Bu. supaya itu final gitu sudah bagus gitu ya tulisannya. Nanti editor kan akan mengecek lagi. Cuma paling nggak apa ini kan kalian minggu ini sibuk di pra KKN ya. Takutnya nanti
apa istilahnya gedubak-gedubuk gitu ya, hasilnya apa adanya lah dikirim gitu. Nah, itu kurang bagus juga kalau seperti itu ya. Mungkin seminggu dari hari hari Selasa ya, ke Kita depan, UASnya hari Rabu, Ibu. hari Rabu. Oke, berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 13, Ibu. Berarti tanggal 20, oke, bisa. Baik, Ibu. Oke, cukup. Cukup, Ibu. Ya, baik, kalau cukup mungkin Ibu close boleh ya? Ya, eh, pertemuan hari ini mungkin menjadi apa akhir dari pertemuan mata kuliah teori akuntansi ya. Nah, ini sudah pertemuan ke-15. Dan kan untuk itu mungkin ada perkataan Ibu yang kurang berkenan ya selama proses perkuliahan, Ibu mohon maaf ya. Dan juga nanti UASnya berarti yang tidak ikut riset MBKM tetap melakukan UAS secara online gitu. Karena ini cuma 5 orang ya kata Tiara tadi ya. Ya, Ibu juga belum ngecek berapa orang yang apa eh, yang realnya begitu. Tapi nampaknya sih nggak akan jauh ya. Mungkin Tiara lebih tahu lah kalau sesama manusia, sesama mahasiswa. Ya, eh, nanti untuk tugas masing-masing chapter itu akan dikumpul 1 minggu dari hari Rabu, berarti tanggal 20. Ya, mudah-mudahan harapan Ibu itu sudah final semua karena penilaian kita akan komprehensif ya, komprehensif dari semua item ya, termasuk dari apa namanya presentasi ya, eh, bahan presentasi yang dikumpulkan juga, dan kemudian tulisannya itu yang merupakan apa namanya ada beberapa kasus ya, gitu ya, yang akan dijadikan buku ya. Mungkin demikian. Eh, Terima kasih banyak atas perhatiannya dan partisipasinya dalam mata kuliah ini. Sampai ketemu lagi ya di mata kuliah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih. Ya, sama-sama. Bu izin live ya.